Yang dimaksud sebagai Christ in you adalah suatu benih ilahi, suatu DNA rohani, suatu kualitas kehidupan ilahi yang disingkapkan dan diimpartasikan oleh Roh Kudus kepada orang-orang percaya yang sepenuhnya sudah menjadi milik Allah, dan akan membawa kita untuk memanifestasikan kemenangan yang sama seperti yang sudah Yesus miliki atas iblis, dosa, dan maut dalam kehidupan sehari-hari kita. Bahkan membawa kita menikmati dimensi kuasa, otoritas, dan kemuliaan yang sama seperti yang Yesus terima saat ia dipermuliakan dan duduk di sebelah kanan Bapa. Dari definisi di atas, saya mencoba untuk membagi dalam beberapa bagian kalimat, lalu mencari ayat-ayat yang berhubungan dan menjelaskan maksud dari kalimat-kalimat tersebut. Yang pertama, suatu benih ilahi. Dari 1 Petrus 1 ayat 23-25, Alkitab menulis, "Karena kamu telah dilahirkan kembali, bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana, oleh karena firman Allah yang hidup dan yang kekal. Sebab semua yang hidup adalah seperti rumput, dan segala kemuliaannya seperti bunga rumput. Rumput menjadi kering dan bunga gugur, tetapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya." Inilah firman yang disampaikan Injil kepada kamu. Dari 1 Yohanes 3 ayat yang ke-9 dituliskan, "Setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi, sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia, dan ia tidak dapat berbuat dosa karena ia lahir dari Allah." Dari dua ayat di atas, saya mendapatkan karakteristik dari benih ilahi tersebut, yaitu kekal dan tidak bisa dihancurkan oleh iblis, dosa, dan maut. Yang kedua, suatu DNA rohani. Dari 2 Korintus 5 ayat yang ke-17, Alkitab menulis, "Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang." 1 Korintus 15 ayat 45 menulis, "Seperti ada tertulis, manusia pertama, Adam, menjadi makhluk yang hidup, tetapi Adam yang akhir menjadi roh yang menghidupkan." Hal ini menyatakan sebuah kebenaran bahwa kita yang ada di dalam Kristus bukan lagi keturunan Adam, melainkan keturunan Kristus. Yang ketiga, suatu kualitas kehidupan ilahi yang disingkapkan dan diimpartasikan oleh Roh Kudus kepada orang-orang percaya yang sepenuhnya sudah menjadi milik Allah. Roma 6 ayat yang ke-18 menulis, "Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran." Roma 6 ayat yang ke-11 mencatat, "Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus." Galatia 2 ayat yang ke-20 menuliskan, "Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku." Dari Efesus 1 ayat 13-14 mencatat, "Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya." Dari ayat-ayat di atas, saya mendapatkan Roh Kudus mempengaruhi diri kita untuk membangun ketetapan hati agar hidup hanya dari firman dan melakukan kehendak-Nya. Yang keempat, membawa kita untuk memanifestasikan kemenangan yang sama seperti yang sudah Yesus miliki atas iblis, dosa, dan maut dalam kehidupan sehari-hari kita.
Kolose 2 ayat 15 menuliskan, ia telah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya atas mereka. Wahyu 12 ayat 10-11 menulis, dan aku mendengar suara yang nyaring di sorga berkata, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita dan kekuasaan Dia yang diurapinya. Karena telah dilemparkan ke bawah pendakwa saudara-saudara kita yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Allah kita. Dan mereka mengalahkan Dia oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka, karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. 1 Korintus 15 ayat 26-27 menulis, musuh yang terakhir yang dibinasakan ialah maut. Sebab segala sesuatu telah ditaklukkannya di bawah kakinya. Tetapi kalau dikatakan bahwa segala sesuatu telah ditaklukkan, maka teranglah bahwa Ia sendiri yang telah menaklukkan segala sesuatu